Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Mario Immanuel Sinabariba dengan NIM C1D12304 2. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus PT Lestari Abadi dan dilema ekspansi di Muaro Jambi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategi dan Business Valuation. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu analisislah dilema strategis yang dihadapi oleh PT Lestari Abadi terkait rencana ekspansi ini dari perspektif CSR dan berkelanjutan. Identifikasilah potensi manfaat dan risiko yang terkait dengan keputusan ini. Dilema strategis utama terletak pada pertentangan antara yang pertama manfaat ekonomi di mana peningkatan skala produksi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah. Yang kedua yaitu risiko keberlanjutan, deforestasi, rusaknya lahan gambut, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, konflik sosial dengan masyarakat adat. Jika PT Lestari Abadi hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, perusahaan berisiko kehilangan legitimasi sosial, menghadapi protes dan kehilangan dukungan publik serta pemerintah. Soal yang kedua yaitu bagaimana PT Lestari Abadi dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip CSR dan keberlanjutan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait ekspansi ini. Berikan rekomendasi yang konkret. Ada beberapa rekomendasi konkret yaitu yang pertama melakukan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan secara komprehensif sebelum ekspansi. Yang kedua, mengadakan konsultasi publik dengan masyarakat lokal dan adat secara inklusif. Yang ketiga, mengadopsi prinsip free, prior, and informed consist atau FPIC terhadap masyarakat adat. Dan yang keempat, mengembangkan kebijakan deforestation, no pit, no exploitation atau NDPE. Rekomendasi konkret yang terakhir yaitu melibatkan pihak ketiga independen untuk audit lingkungan dan sosial. Soal yang ketiga yaitu identifikasilah dan analisislah peran berbagai pemangku kepentingan dalam kasus ini. Bagaimana PT Lestari Abadi dapat mengelola ekspektasi dan tekanan dari para pemangku kepentingan yang berbeda. Berikut pemangku kepentingan dan perannya. Yang pertama, masyarakat adat, di mana perannya menjaga hak atas tanah, budaya, dan sumber daya tradisional. Yang kedua, yaitu pemerintah daerah yang menyeimbangkan kepentingan pembangunan dan kelestarian. Yang ketiga, yaitu NGO lingkungan, di mana mengawasi dampak ekologis dan advokasi pelestarian. Dan yang keempat, investor dan konsumen, di mana perannya menuntun praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu karyawan dan calon tenaga kerja yang berdampak langsung oleh keberhasilan atau kegagalan proyek ekspansi. PT Lestari Abadi harus membangun dialog partisipatif untuk menyelarasakan ekspektasi semua pihak. Soal yang keempat yaitu rancanglah sebuah kerangka kerja CSR yang komprehensif untuk PT Lestari Abadi yang dapat diterapkan sebelum, selama, dan setelah potensi ekspansi. Kerangka kerja ini harus mencakup aspek etika, sosial, dan lingkungan. Kerangka kerja CSR tiga tahap. Yang pertama yaitu sebelum ekspansi terdiri dari studi AMDAL dan pemetaan sosial. Yang kedua dialog terbuka dan komunitas lokal. Yang ketiga rencana mitigasi dan kompensasi dampak.
selama ekspansi yang terdiri dari implementasi kebijakan keberlanjutan, yang kedua monitoring dampak lingkungan secara berkala, dan yang terakhir yaitu transparansi proses dan pelaporan ke publik. Dan yang terakhir setelah ekspansi di mana terdiri dari rehabilitas lahan dan konservasi, yang kedua pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, dan yang terakhir evaluasi dampak sosial lingkungan. Kerangka ini mencakup etika di mana transparansi dan keadilan, sosial yang terdiri partisipasi dan dampak, dan lingkungan yaitu konservasi dan mitigasi. Soal yang terakhir atau soal yang kelima yaitu bagaimana PT Lestari Abadi dapat mengukur dan melaporkan kinerja CSR dan keberlanjutan terkait dengan rencana ekspansi ini secara transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan. Indikator apa saja yang relevan? Indikator yang relevan sebagai berikut. Yang pertama, indikator lingkungan, di mana luas hutan yang ditebang, emisi karbon, kualitas air dan tanah. Yang kedua yaitu indikator sosial, jumlah masyarakat lokal yang terlibat, konflik sosial yang terjadi atau diatasi persepsi masyarakat. Indikator yang ketiga yaitu indikator ekonomi, jumlah lapangan kerja baru, kontribusi pajak, pengembangan infrastruktur lokal. Yang terakhir adalah indikator tata kelola, di mana jumlah pelapor publik, audit eksternal, keluhan yang ditangani. Gunakan standar pelaporan seperti yang pertama GRI, yaitu Global Reporting Initiative. Yang kedua RSPO, yaitu Round Table on Sustainable Palm Oil. Dan yang terakhir adalah SDGs, yaitu Sustainable Development Goals. Baik, sekian penjelasan presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.